kayak hubungan tanpa status. Jadi gini, pernah nggak sih lo ngerasa bingung sama sesuatu? Misalnya kenapa air itu kalau diminum seger, tapi kalau air aki diminum bisa bikin masuk rumah sakit? Nah, jawabannya ada di sesuatu yang namanya senyawa kimia. Gue juga awalnya pusing, dengar kata kimia aja udah kebayang rumus-rumus jelimet yang bikin kepala mau meledak. Tapi ternyata, konsepnya nggak sesusah itu kok. Coba bayangin lo lagi bikin mie instan. Lo butuh mie, bumbu, sama air panas. Kalau digabungin, jadilah mie instan yang enak. Nah, senyawa itu mirip-mirip gitu, tapi ini versi lebih serius dan nggak bisa dimakan semua. Senyawa adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur kimia yang berbeda. Unsur itu kayak bahan dasarnya alam semesta. Ada hidrogen, oksigen, karbon, dan banyak lagi teman-temannya di tabel periodik. Nah, kalau mereka ini jadian dan saling berikatan secara kimia, mereka membentuk senyawa. Ikatan ini bukan kayak hubungan tanpa status yang gantung ya. Ikatan mereka ini kuat dan jelas. Akibat ikatan ini, sifat senyawa yang terbentuk jadi beda banget sama sifat unsur-unsur aslinya. Kayak 2 orang pendiam kalau pacaran tiba-tiba jadi pasangan paling heboh setongkrongan. Perubahannya drastis. Contoh paling gampang yang tiap hari kita temuin itu air. Air itu senyawa loh. Nama kimianya H2O. Ini artinya setiap satu molekul air itu terdiri dari 2 atom hidrogen, H, yang nempel sama 1 atom oksigen, O. Hidrogen sendiri wujudnya gas yang gampang kebakar. Oksigen juga gas yang kita butuhin buat napas. Tapi pas mereka bersatu padu jadi H2O, wujudnya jadi cairan yang bisa kita minum dan malah bisa buat madamin api. Ajaib kan? Inilah yang bikin senyawa itu menarik sekaligus bikin pusing kalau nggak dipelajari pelan-pelan. Jadi intinya, senyawa itu bukan sekadar campuran biasa. Kalau campuran itu kayak es teh manis, gula sama tehnya masih bisa dipisahin. Tapi kalau senyawa, unsur-unsurnya udah nyatu jadi satu kesatuan baru dengan identitas baru. Mirip kayak lo, sebelum dan sesudah kenal cinta lah. Tiba-tiba jadi orang yang beda, punya kebiasaan baru, dan cara pandang yang baru. Senyawa ini ada di mana-mana, dari udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, sampai gadget yang lagi lo pegang sekarang. Semuanya itu kumpulan dari senyawa-senyawa yang rumit. Terus, pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan bisa tahu kalau air itu H2O, atau garam dapur itu NaCl? Apa mereka punya indera keenam? Atau jangan-jangan mereka nanya ke Mbah Google? Ya nggak gitu juga konsepnya. Prosesnya lebih mirip kayak kerjaan detektif. Misalkan ada ilmuwan nemu zat baru yang aneh, warnanya ungu, baunya kayak kaos kaki basah. Dia nggak bisa langsung bilang, oh, ini namanya senyawa jomblo ngenes. Ada langkah-langkah yang harus dia lalui buat mengidentifikasi identitas asli si zat ungu ini. Langkah pertama adalah pengamatan awal. Ini kayak lagi PDKT gitulah. Dilihat dulu penampilannya. Warnanya apa? Bentuknya padat, cair atau gas? Punya bau atau enggak? Rasanya gimana? Tapi buat yang terakhir ini jangan coba sembarangan ya. Ilmuwan gak akan jilat-jilat senyawa tak dikenal, bisa bahaya. Mereka akan melakukan tes-tes dasar dulu. Misalnya coba dipanaskan. Apa yang terjadi? Meleleh, menguap, atau malah meledak? Dicampur air, larut, atau enggak? Semua data awal ini dicatat dengan teliti. Kayak lo nyatet semua hal tentang gebetan lo. Setelah data awal kekumpul, saatnya pakai alat yang lebih canggih. Ini ibarat lo udah nggak cukup stalking dari medsos, tapi mulai nanya-nanya ke teman deketnya. Salah satu alat klasiknya adalah mikroskop. Dengan mikroskop, ilmuwan bisa melihat struktur kristal dari senyawa padat kalau ada. Bentuk kristal yang beda bisa jadi petunjuk awal tentang jenis senyawanya. Tapi seringnya, ini belum cukup. Mereka butuh alat yang lebih sakti lagi buat ngintip sampai ke level atom dan molekulnya. Disinilah alat-alat canggih kayak spektroskop mulai beraksi. Spektroskopi ini keren banget. Anggap aja alat ini kayak mesin Shazam, tapi bukan buat lagu, melainkan buat senyawa. Caranya, senyawa itu ditembak pakai cahaya atau energi. Nah, setiap senyawa punya cara unik dalam merespons tembakan itu. Ada yang menyerap cahaya di panjang gelombang tertentu, ada yang memantulkannya. Pola respons inilah yang jadi sidik jari molekuler si senyawa. Dari pola ini, ilmuwan bisa tahu unsur apa saja yang ada di dalamnya, dan gimana cara atom-atom itu saling berikatan. Dari situlah mereka bisa menyimpulkan, aha, zat ungu bau kaos kaki basah ini ternyata adalah, ya, sesuatu dengan nama yang rumit. Oke, setelah susah payah mengidentifikasi senyawa, masa iya namanya mau asal-asalan? Nggak lucu kan kalau ada senyawa namanya cinta monyet, atau kenangan mantan?
Bisa-bisa jurnal ilmiah isinya curhatan semua. Makanya ada aturan main internasional buat ngasih nama senyawa kimia. Tujuannya biar semua ilmuwan di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Wakanda, bisa paham senyawa yang sama hanya dari namanya. Biar nggak ada lagi drama salah paham kayak di sinetron. Organisasi yang ngurusin aturan main ini, namanya IUPAC. Kepanjangannya International Union of Pure and Applied Chemistry. Anggap aja IUPAC ini kayak PSSI-nya dunia kimia, tapi lebih serius dan kayaknya nggak banyak dramanya. Mereka yang bikin standar penamaan senyawa, simbol unsur, dan segala macamnya. Jadi kalau seorang ilmuwan di Indonesia menemukan senyawa baru, dia harus ngasih nama sesuai aturan IUPAC biar ilmuwan di Jepang atau Brazil ngerti. Aturan ini memastikan komunikasi di dunia sains itu lancar jaya tanpa hambatan bahasa. Aturan dasarnya sebenarnya cukup logis. Biasanya nama senyawa itu nunjukin unsur apa aja yang ada di dalamnya, dan berapa jumlahnya. Kita ambil contoh paling akrab, garam dapur. Nama kimianya natrium klorida, atau dalam bahasa Inggris sodium chloride. Rumusnya NaCl. Natrium, N-nya, disebut duluan karena dia logam. Lalu diikuti klorida, dari unsur klorin Cl yang merupakan non-logam. Simple kan? Jadi namanya itu kayak ngasih tahu resepnya. Woi, gue ini gabungan dari natrium sama klorin loh. Contoh lain, karbon dioksida, CO2. Ini gas yang kita keluarin pas napas. Namanya juga ngasih petunjuk. Karbon itu unsur C. Nah, dioksida ini yang seru. Oksida itu artinya ada unsur oksigen O. Awalan di itu dari bahasa Yunani yang artinya dua. Jadi, karbon dioksida artinya satu atom karbon yang gabung sama dua atom oksigen. Ada juga awalan lain kayak mono untuk satu, tri untuk tiga, dan seterusnya. Jadi kalau lo denger nama senyawa, coba deh dipecah-pecah. Kadang kita bisa nebak isinya apa aja. Keren kan? Kayak main tebak-tebakan tapi versi ilmiah. Oh ternyata penting banget. Mungkin sekarang lo mikir, oke, gua udah tahu cara namain senyawa. Terus, untungnya buat gua apa? Apa ini bisa bikin gua dapet pacar? Mungkin nggak secara langsung ya. Tapi percaya deh, pengetahuan soal senyawa ini penting banget buat kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih penting dari tahu status hubungan sama gebetan. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitar kita itu pada dasarnya adalah kimia. Memahami senyawa itu sama aja kayak memahami cara kerja dunia di level paling dasar. Coba pikirin hal-hal simple. Makanan yang kita makan itu isinya senyawa-senyawa kayak karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau kita tahu mana yang baik dan mana yang enggak, kita bisa milih makanan yang lebih sehat. Obat yang kita minum pas sakit juga isinya senyawa aktif yang dirancang khusus buat ngelawan penyakit. Salah dosis atau salah minum obat bisa bahaya kan? Nah, itu semua karena interaksi senyawa di dalam tubuh kita. Bahkan produk pembersih di rumah dari sabun sampai pemutih, semuanya adalah senyawa kimia dengan fungsi spesifiknya masing-masing. Pengetahuan ini juga bikin kita jadi konsumen yang lebih cerdas dan nggak gampang dibodohi iklan. Pernah lihat produk yang ngaku bebas bahan kimia? Itu jelas ngawur. Air aja bahan kimia, H2O. Udara juga campuran bahan kimia. Yang bener itu bebas dari bahan kimia berbahaya. Dengan tahu sedikit soal nama-nama senyawa, kita bisa baca label komposisi di belakang kemasan produk, dan punya gambaran apa aja yang bakal masuk ke tubuh kita, atau kita pakai di kulit kita. Jadi nggak asal percaya aja sama klaim bombastis di depan kemasan. Pada akhirnya, belajar tentang senyawa itu bukan cuma buat ngejar nilai bagus di pelajaran kimia. Ini soal bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Dari memilih makanan yang tepat, menggunakan obat dengan benar, sampai memahami isu lingkungan kayak polusi udara, yang isinya senyawa-senyawa berbahaya kayak karbon monoksida, semuanya butuh pemahaman dasar tentang dunia senyawa. Jadi, lain kali lo minum segelas air atau naburin garam ke masakan, coba ingat, di balik hal sesederhana itu, ada dunia kimia yang keren dan super penting. Dan itu, teman-teman, sama sekali nggak seribet drama percintaan.